Saudara-saudari yang terkasih, khususnya para ibu WKRI yang saya kasih, kita masuki minggu kelima dalam bulan Rosario ini, dan tema kita kali ini adalah Maria, pengharapan dan penolong bagi orang dalam kesulitan. Nah, saudara-saudari dan para ibu yang terkasih, pernahkah Anda dalam kesulitan dan minta tolong pada orang lain? Pasti pernah. Pernahkah Anda menolong orang yang dalam kesulitan? Pasti juga pernah. Tidak ada di antara kita yang sedemikian sempurna memiliki kemampuan dalam segala hal sehingga tidak pernah membutuhkan pertolongan dari orang lain. Atau tidak ada di antara kita yang sedemikian tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kemampuan barang sedikit pun sehingga tidak pernah dimintai tolong oleh orang lain. Nah, para ibu yang terkasih, saya memiliki 2 patung Maria. Patung ini sering saya taruh di kantor saya, dan satu lagi patung yang ini yang sering saya letakkan di kamar saya. Patung yang ini saya beli di Kamboja tahun 2005. Sementara yang ini saya beli belakangan dari Bali. Saya lebih suka dengan patung yang ini dan bukan yang ini. Tetapi pada tahun 2005 saya membeli patung ini karena saya ingin menolong si pembuat patung itu. Pembuat patung ini adalah seorang difabel, seorang korban ranjau darat yang kehilangan kaki dan dia harus selalu memakai kursi roda kemana-mana. Dia bersekolah di sekolah keterampilan yang didirikan oleh para Yesuit di Kamboja, dan dia mengambil jurusan keterampilan membuat patung. Setelah lulus, dia kembali ke kampungnya dan selalu membuat patung-patung semacam ini. Tiap 2 bulan dia selalu datang ke rumah saya dan menawarkan kepada saya untuk membeli patung Maria, Yesus, dan lain-lain. Secara khusus pada tahun 2005 menjelang kepulangan saya, karena dia tahu saya akan pulang ke Indonesia, dia menawarkan kepada saya patung ini. Kendati saya sebetulnya tidak begitu suka dengan tipe patung semacam ini, tapi saya membelinya juga karena saya ingin menolong dia, khususnya karena pada waktu itu saya sudah hendak pulang dan dia datang dengan tatapan penuh harap bahwa saya akan membeli patung ini. Selain patung Bunda Maria ini, waktu itu saya juga membeli patung Yesus dari kayu. Nah, saya kira di dalam kehidupan saudara-saudari dan para ibu sekalian, Anda juga pernah melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak Anda suka demi menolong orang lain. Nah, para ibu dan saudara-saudari sekalian, tentu saja kita mengenal banyak julukan untuk Bunda Maria. Kita mengenal Maria Mater Dei, Maria Bunda Allah. Kita mengenal Redemptoris Mater, Maria Bunda Sang Penebus. Kita mengenal Regina Pacis, Maria Ratu Damai. Kita mengenal Stella Maris, Maria Bintang Lautan. Kita mengenal Maria Ratu Rosari, dan lain-lain. Nah, salah satu julukan dari Maria adalah Maria Penolong dan Pengantara Rahmat, Maria Mediatrix, Maria Mediatrix, pengantara dan penolong. Banyak orang mengalami pertolongan dari Allah melalui perantaraan Bunda Maria. Seorang kenalan saya, setelah menikah bertahun-tahun dan belum dikaruniai momongan, dia memutuskan untuk pergi berziarah ke Gua Maria Sendang Sono, dan dia mengadakan tirakatan semalam-malaman berdoa rosario di hadapan Bunda Maria di sana. Dia juga membuat nasar, sekiranya doanya dikabulkan dan dia dikaruniai momongan, maka dia akan berkeliling ke seluruh
gereja paroki yang ada di Jakarta pada waktu itu, ada 40-an, untuk misa harian tiap pagi. Dan pada waktu itu doanya memang dikabulkan dan dia memenuhi nasarnya sebagaimana dia janjikan. Seorang kenalan lain berdoa novena 3 kali Salam Maria untuk mendapatkan jodoh yang seiman. Sekali novenanya belum dikabulkan, tahun berikutnya dia mencoba lagi sampai akhirnya novena itu dikabulkan. Kiranya Anda juga mengenal orang-orang yang memiliki kisah-kisah serupa. Nah, Maria memang diberikan oleh Tuhan pada kita sebagai penolong dan pengantara rahmat. Maria Mediatrix. Konon, Santo Bernardus dari Siena memberikan penjelasan begini. Kristus adalah kepala gereja. Gereja adalah tubuh mistik Kristus. Kristus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuh mistik Kristus. Dan Maria adalah leher. Maria adalah leher yang menghubungkan Kristus sebagai kepala dan tubuh mistiknya, yaitu gereja atau umat beriman. Sebagai leher, Maria adalah saluran melalui mana Kristus sang kepala menyalurkan rahmat-rahmat kepada tubuhnya, yaitu gerejanya, yaitu kita semua umat beriman. Nah, kita tidak perlu segan-segan untuk meminta tolong pada Tuhan rahmat-rahmat yang kita butuhkan lewat perantaraan Bunda Maria. Maria Mediatrix, pengantara rahmat. Mungkin kita merasa bukan orang baik, kita bukan orang suci. Mungkin kita merasa Maria tidak akan suka akan perilaku kita. Kendati demikian, kita perlu percaya bahwa meski Maria mungkin kurang suka pada perilaku kita yang kadang-kadang tidak baik, tidak setia, tapi bukan berarti lalu Maria tidak akan bersedia mendengarkan dan menolong kita. Yesus mengajari kita di dalam Injil ketika kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah. Di dalam Injil Lukas bab 11 misalnya, Yesus mengisahkan perumpamaan seorang yang mendapat tamu di tengah malam dan tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada tamunya itu. Maka tanpa malu-malu dia mengetuk pintu dari sahabatnya, tetangganya, meminta sesuatu yang bisa dihidangkan bagi tamunya. Nah, Yesus mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi sekalipun dia tidak mau bangun, pada akhirnya dia bangun juga untuk memberikan apa yang diminta tanpa malu-malu oleh temannya itu. Kita tidak perlu takut untuk minta tolong jika kita memang membutuhkannya. Demikian juga di dalam Injil Lukas bab 18, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang janda yang membutuhkan pertolongan seorang hakim. Maka janda itu tak jemu-jemunya datang ke rumah hakim itu untuk minta tolong. Berkali-kali dia datang, berkali-kali dia ditolak oleh sang hakim itu. Tetapi ibu itu, janda itu tidak berputus asa. Dia terus datang, dia terus mengetuk pintu. Tak jemu-jemunya dia memohon. Lalu kata Yesus di dalam Injil Lukas bab 18. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan menyusahkan aku. Lalu Yesus berpesan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Nah, jika hakim itu yang tidak takut kepada siapapun,
merasa terganggu dan akhirnya membantu janda itu, apalagi Allah, Bapa kita yang Maha Baik, pasti tidak akan mengecewakan kita. Maria Mediatrix. Maria adalah pengantara rahmat, penolong kita di hadapan Tuhan. Kepadanya kita menaruh harap dan kita berharap akan pertolongan dari Allah lewat Dia. Maka kita tidak perlu takut menyusahkan bunda kita. Janganlah berbisik dan mengetuk pintu rahmat itu. Sebagaimana kita kerap kali menolong orang, kendati kita tidak suka melakukannya, pastilah Maria lebih dari itu. Sebab dia adalah mediatrix. Dia adalah penghubung Kristus sang kepala dengan tubuhnya, yaitu gereja kita, umat Kristus. Tuhan memberkati.